Great. Morning everyone. Hari ini temanya adalah why did God choose Judas even though he would betray Jesus. Kenapa Tuhan memilih Yudas Iskariot ya? Padahal dia akan mengkhianati Yesus. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, ini pertanyaan yang sering muncul ya, tapi jarang dijawab dengan jujur. Kalau Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati Yesus, nah kenapa tetap dipilih? Ya enggak? Bukankah itu contoh yang buruk? Ya, benar? Contoh yang buruk enggak? Sudah tahu tuh dia akan mengkhianati. Tapi kenapa tetap dipilih? Bukankah itu contoh yang buruk? Ya, cara manusia. Bukankah itu membingungkan banyak orang awam? Bukankah itu seolah-olah Tuhan sengaja memilih orang jahat? Jawabannya justru menampar banyak orang Kristen hari ini. Ya, hari ini. Ya, kebenaran pertama, Tuhan tidak pernah salah memilih. Manusia yang salah merespon. Yesus memilih Yudas bukan karena ia tidak tahu masa depan, tapi karena Tuhan menghormati kehendak bebas manusia. Yudas dipilih sama seperti Petrus dipilih, Yohanes dipilih, Yakobus dipilih. Kesempatan Yudas itu sama, kasih kepada Yudas sama, pengajaran yang diterima Yudas sama, tapi respon Yudas berbeda. God gives the same opportunity, but not everyone gives the same response. Tuhan memberikan kesempatan yang sama, tetapi tidak semua orang merespon dengan benar. Kebenaran kedua, ya, dekat dengan Yesus tidak menjamin hati diubah. Yudas hidup bersama Yesus, ya enggak? Mendengar khotbah Yesus secara langsung, melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, ikut pelayanan Yesus kemana-mana, ya, tapi hatinya tidak pernah bertobat. Ini tamparan keras bagi gereja hari ini. Banyak orang rajin ibadah, aktif pelayanan, hafal ayat-ayat firman Tuhan, kelihatan rohani, tapi cinta uang, ego, dan ambisi masih berkuasa. Yesus tidak berkata, celakalah orang yang tidak pernah ke gereja. Enggak pernah bicara gitu. Tapi celakalah orang yang hatinya jauh dari aku. Going to the church doesn't make you a Christian. Just like going to a garage doesn't make you a car. Pergi ke gereja tidak otomatis membuat Anda jadi Kristen. Seperti orang masuk ke garasi tidak membuat Anda jadi mobil, kan? Ya enggak? Betul? Ya, kebenaran ketiga, Yudas adalah cermin, bukan kesalahan. Yudas bukan kesalahan Tuhan, bukan. Yudas adalah peringatan keras bagi semua orang percaya. Petrus jatuh tapi bertobat dan dipulihkan. Yudas jatuh keras hati, binasa. Masalahnya bukan jatuh, masalahnya tidak mau bertobat. Jadi sama ya, ilustrasi di Alkitab ya. Raja Saul dipilih Tuhan, diurapi, dipakai luar biasa, tetapi ia iri hati, keras kepala, tidak taat. Akhirnya Tuhan meninggalkannya. Dua, Bileam. Masih ingat Bileam? Seorang nabi yang tahu suara Tuhan, tapi cinta uang lebih besar daripada kebenaran. Tiga,
Demas, rekan pelayanan Paulus. Tapi Alkitab mencatat Demas telah meninggalkan aku karena cinta akan dunia ini, ya. Masalah utama bukan kurang rohani, tapi terlalu cinta dunia. Jadi kebenaran keempat, Tuhan memakai kejahatan tanpa menjadi pelaku kejahatan. Tuhan tidak menciptakan pengkhianatan, tapi Tuhan sanggup memakai pengkhianatan untuk rencana keselamatan. Salib terjadi karena dosa manusia, karena keserakan Yudas, karena ketakutan para murid, tapi dari salib lahir keselamatan dunia. God can use broken people, but He never approve a broken heart that refuses to repent. Tuhan bisa memakai orang yang rusak, tapi Ia tidak menyetujui hati yang rusak dan menolak pertobatan. Jadi ini teguran keras ya untuk orang Kristen hari ini. Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Hari ini banyak orang Kristen menjual kebenaran demi jabatan, menjual iman demi uang, menjual integritas demi kenyamanan. Pertanyaannya bukan apakah Yudas jahat, bukan, tapi apakah aku sedang berjalan di jalan Yudas. Itu jadi pesan moralnya, dekat dengan Tuhan tidak menjamin selamat jika hati tidak pernah bertobat. Yudas berjalan bersama Yesus kan, 24 jam sehari dia terus bersama-sama Yesus, tapi hatinya berjalan ke arah yang lain. Ia melayani tapi motivasinya busuk. Ia dipilih tapi tidak mau diubahkan. Masalah terbesar orang Kristen hari ini bukan kurang ibadah, tetapi hati yang bercabang. Mulut memuji Tuhan, tetapi hati mencintai dunia. Ya, tangan melayani Tuhan, tapi hidup dikuasai uang, ego, dan kepentingan pribadi. Tuhan tidak mencari orang yang kelihatannya rohani. Tuhan mencari orang-orang yang mau bertobat dan taat sampai akhir. Jadi closing statementnya teman-teman, Yudas mengajarkan satu kebenaran yang pahit. Seseorang bisa sangat dekat dengan Yesus tapi tetap binasa. Hari ini Tuhan tidak bertanya seberapa lama engkau di gereja, seberapa besar pelayanan Anda, seberapa dikenal nama Anda, tapi Tuhan akan bertanya, apakah hati Anda sungguh-sungguh milikku? Jangan bangga karena dipilih. Jangan puas karena melayani. Pastikan engkau hidup dalam pertobatan dan ketaatan, karena lebih baik tidak terkenal di dunia daripada nama Anda tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi teman-teman, Yudas dipilih tapi ternyata tidak selamatkan. Ini kalimat yang pahit. Dipilih Tuhan, diselamatkan, dipakai Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Yang menyelamatkan bukan posisi, bukan pelayanan, bukan reputasi rohani, tetapi pertobatan sejati, hati yang mau diubah, hidup yang taat sampai akhir. It's not how you start, but how you finish that matters. Bukan bagaimana Anda memulai, tetapi bagaimana Anda mengakhiri hidup Anda yang menentukan. Teman-teman, itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami dekat dengan gereja, tapi ternyata jauh dari hati-Mu. Singkapkan setiap berhala yang tersembunyi, lembutkan hati yang keras, dan bawa kami kepada pertobatan yang sejati.
Kami tidak mau hanya dipilih, kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke grup-grup yang lain, ke komunitas yang lain, agar banyak orang yang bertobat dan diberkati. Ayo, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa saksi tentang Kristus, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati.